Karen sedang menghadiri pesta perusahaan. Bosnya, Mia, membawa setumpuk amplop identik dan bilang, aku sendiri yang memasukkan hadiah utama ke dalam salah satu amplop ini. Ini adalah sertifikat untuk perjalanan ke Bali. Tapi tenang, amplop lainnya berisi hadiah hiburan yang disiapkan oleh sponsor. Bisa bantu Karen memenangkan perjalanan ke Bali? Ada cetakan lipstik di amplop ini. Mia punya warna bibir yang mirip. Dia bilang dia sendiri cuma menyiapkan satu amplop. Jadi, hadiah utamanya pasti ada di sini. Hari penerbangan Karen ke Bali akhirnya tiba. Dia memesan taksi untuk ke bandara. Tak lama, 3 taksi identik tiba di teras rumahnya. Tapi cuma satu yang bisa memberi Karen tumpangan aman. Bisakah kamu menebak yang mana? Ban mobil kedua kempis, dan sopir taksi ketiga adalah manusia serigala. Lihat cakarnya. Ini bulan purnama, jadi dia pasti bakal segera berubah jadi serigala. Jadi, Karen harus memilih taksi pertama. Koper Karen terlalu berat, jadi dia ke kasir untuk membayar kelebihan beratnya. Gawat, dompet kartunya hilang. Karen bertanya kepada 3 orang yang berdiri di dekatnya, apa kalian melihat dompet kartu pink? Petugas kebersihan bilang, aku nemu 2 dompet hilang hari ini, tapi nggak ada yang kayak punyamu. Si kasir bilang, aku sibuk mengurus pelanggan lain, jadi aku nggak merhatiin sekitar. Dan penumpang lain bilang, jangan buang waktumu, blokir kartumu secepat mungkin. Siapa yang mencuri dompet Karen? Nggak ada. Karen menaruhnya di lipatan topinya dan kelupaan. Lihat. Di pesawat, sang pramugara meminta Karen bertukar tempat duduk dengan penumpang lain. Karen bisa memilih 1 dari 3 kursi ini. Bisakah kamu membantunya menemukan pilihan terbaik? Kaki pria ini panjang sekali, jadi dia mungkin akan menendang bagian belakang kursi Karen. Pilihan kedua adalah di sebelah wanita anggun ini. Tapi dia mencuri uang dari penumpang lain. Mungkin bukan teman terbaik untuk penerbangan jauh. Meski pria ketiga mirip vampir, itu cuma kostum. Dia duduk di dekat jendela, tapi nggak masalah sama sinar matahari. Jadi, dia pilihan terbaik. Karen tiba di hotel mewah di Bali. Manajer menunjuk 3 bungalow terbaik, tapi cuma 1 yang aman. Bisakah kamu membantu Karen membuat pilihan terbaik? Bungalow pertama nggak punya pintu. Karen bisa jadi sasaran empuk perampok dan nyamuk. Dan ada kalajengking di bawah ranjang bungalow ketiga. Jadi, dia harus memilih yang kedua. Di pantai, Karen bertemu 3 wanita yang mengaku sebagai jutawan dan menunjukkan foto untuk membuktikannya. Tapi, salah satunya pura-pura kaya. Bisa tebak yang mana? Si perempuan pertama, dia cuma jadi model iklan sikat gigi elektrik. Jadi, kekayaannya nggak asli. Karen sedang berjalan menyusuri pantai dan melihat pesta. Ini adalah pernikahan pantai. Jadi, sang pasangan mempelai nggak memakai kostum tradisional. Bisakah kamu menemukan si pengantin baru di antara orang-orang ini? Lihat kue ini, hurufnya bertuliskan Hari plus Ami. Wanita ini memakai kalung dengan nama Ami, jadi dia si pengantin wanita. Sekarang lihat karangan bunga di lehernya. Cuma 1 orang yang memakai karangan bunga yang sama, pria ini. Jadi, dia mungkin si pengantin pria. Karen melihat mantan teman sekelasnya, Tomo, di antara para tamu. Dia lagi ngobrol sama wanita aneh. Wanita itu memakai hoodie dan berdiri memunggungi Karen. Jadi, Karen nggak bisa melihat wajahnya. Tomo dan wanita itu pergi bersama dan bersembunyi dari semua orang di atap restoran pantai tempat pesta tadi. Malamnya, Karen juga ke atap. Nggak ada orang lain di sini. Tapi setelah memeriksa atap, Karen tahu pasti Tomo dan pacar rahasianya benar-benar ke sana. Kok bisa? Gaun pacar rahasia dihiasi payet emas dan ada 1 payet tertinggal di atap ini.
Tomo melihat Karen dan mengajaknya berjalan-jalan menyusuri pantai. Dia langsung melihat patah hal aneh. Bisakah kamu melihatnya juga? Ada putri duyung bersembunyi di balik ombak. Istana pasir ini punya lampu listrik. Cabang pohon ini tertiup angin ke kanan, sementara bendera ini ke kiri. Dan terakhir, bulannya punya wajah seram. Keesokan paginya, Karen sarapan prasmanan. Dia mengambil smoothie, tapi nggak ada informasi tentang bahannya dalam bahasa Inggris. Sayangnya, Karen alergi stroberi. Bisakah kamu mencari tahu smoothie mana yang aman untuknya? Yang penting adalah warnanya. Cuma smoothie hijau dan kuning yang nggak mengandung stroberi. Pilihan yang lain berisiko. Karen masuk ke pusat spa. Si manajer memintanya menunggu 15 menit. Karen duduk dan ketiduran. Dia bangun beberapa saat kemudian dan menyadari bahwa seseorang memberinya tato bentuk hati. Dia menanyai 3 tersangka. Bobby, si klien lain, bilang, aku baru saja tiba naik sepeda motor. Kalau aku melihat seniman tato gila di sekitar sini, pasti aku bilang. Lea bilang, aku membersihkan kamar mandi selama 30 menit terakhir. Dan Tony, si terapis pijat, bilang, maaf, aku terlalu sibuk dengan klienku. Jadi, aku nggak melihatmu sama sekali. Siapa yang berbohong? Bobby, ban sepeda motor ini kempis. Selain itu, dia dan motornya sudah ada saat Karen masuk spa. Untungnya, tato itu nggak permanen dan si terapis pijat membantu Karen menghapusnya. Tapi dia menagihnya Rp50.000. Karen datang di spa saat ada promo happy hour. Mereka menawarkan diskon 45% untuk semua layanan. Jadi, Karen cuma membayar Rp120.000 untuk pijat 1 jam. Selain itu, dia juga mencoba pedikur seharga Rp70.000. Saat Karen pergi, dia menemukan uang kertas Rp500.000 di lantai. Berapa uang yang dihabiskan Karen? Bisakah kamu menghitung? Karen menghabiskan total Rp240.000 untuk uang Rp500.000 ini. Itu palsu, nggak ada uang kertas Rp500.000. Karen membawa pakaiannya ke laundry milik 3 bersaudara. Dia kembali untuk mengambil barang-barangnya dalam 5 jam. Sayangnya, seseorang membakar gaun kesayangannya saat disetrika. Karen marah dan menanyai mereka. Nia bilang, aku nggak menyetrika hari ini. Itu pasti Pia. Pia bilang, enggak, aku menanam mawar di taman seharian. Itu pasti Gia. Dan Gia bilang, aku nggak tahu siapa yang bersalah karena aku pergi seharian. Siapa yang membakar gaun Karen? Pia, lihat taman ini. Apa kamu melihat bunga mawar? Enggak kan? Karen kembali ke kamar hotelnya dan menemukan buket besar di dalam vas. Catatannya mengatakan, salam cinta, pengagum rahasiamu. Karen menelepon meja resepsionis untuk menanyakannya. Si manajer bilang, salah satu tamu pria hotel kami memesan bunga itu, tapi aku nggak bisa mengungkapkan namanya. Cuma 3 tamu pria yang menginap di hotel ini, Hans, Jaka, dan Will. Karen menemui mereka semua di pantai dan langsung tahu siapa pengagum rahasianya. Apa kamu bisa menebaknya? Karen menerima bunga lili pink. Lihatlah ke meja Hans, gambarnya bunga lili pink. Dia suka bunga ini, tapi ini nggak membuktikan apapun. Will punya garis berjemur karena cincin kawin dan dia memotret istrinya yang sedang berselancar. Tapi Jaka sedang menulis di pasir dan tulisan tangannya mirip catatan cinta tadi. Ketahuan! Karen dan Jaka pun jalan-jalan. Jaka membawanya ke dermaga dengan 3 perahu. Jaka bilang, kalau kamu menebak yang mana perahuku, aku akan memberinya kepadamu. Bisakah kamu membantu Karen menemukan jawaban yang tepat? Seseorang tidur di perahu kedua, tapi bukan berarti orang ini pemiliknya. Perahu ketiga dinamai Jaka, tapi nama ini lumayan populer. Mari lihat perahu pertama lebih dekat. Apa kamu melihat celana merah yang digantung? Celana itu cocok sekali dengan jaket Jaka, jadi itu perahunya.
Bu Harso menghubungi polisi karena rumahnya telah dibobol. Sesampainya di TKP, petugas menemukan wanita itu terikat di kursi. Saat diinterogasi, dia bilang ada cowok bertopeng hitam telah memasuki rumahnya, lalu mengikatnya sampai dia nggak bisa gerak. Cowok itu menggasak semua tabungannya, kemudian kabur. Tapi anehnya, polisi nggak percaya dengan keterangan Bu Harso. Mereka malah menuduhnya atas laporan palsu. Kenapa? Kalau tangannya memang nggak bisa bergerak, kok dia bisa menghubungi polisi? Hari ini Hilda berulang tahun. Kedua orang tuanya sudah menyiapkan kado spesial, tapi dia perlu nyari kadonya sampai ketemu. Sebagai petunjuk, mereka memberinya catatan begini. Di mana dia harus nyari kadonya itu? Tulisannya kayak nggak bisa dibaca ya. Itu sih karena suku katanya digeser. Kalau urutannya bener, kalimatnya bisa dibaca kok. Nah kan, Hilda langsung dapat petunjuknya. Hadiahmu ada di lantai bawah. Cindy bilang ke mamanya kalau dia akan ikut camp olahraga bersama teman-temannya. Karena sudah hafal dengan tabiat anak ceweknya ini, Bu Stefani langsung tahu kalau dia berbohong. Pasti Cindy mau pacaran dengan cowoknya tuh. Tapi kemudian Bu Stefani tetap mengizinkannya dan membantu menyiapkan barang bawaannya. Setelah kembali dari camp, Cindy marah-marah karena mamanya lupa memasukkan sikat gigi ke dalam tasnya. Bu Stefani langsung tahu kalau Cindy nggak pergi ke camp olahraga. Gimana caranya? Saat menyiapkan barang-barang Cindy, Bu Stefani menyelipkan sikat giginya di bawah baju senamnya. Kalau Cindy memang pergi ke camp olahraga, dia pasti sudah nemu sikat gigi itu di dalam tasnya kan? Tapi dia nggak nemu sikat itu. Jadi, tasnya cuma dibawa-bawa aja. Amati baik-baik para pengunjungnya ya. Salah satu dari mereka nyolong semangka. Kamu tahu yang mana? Pasti cowok yang di sebelah kanan. Bola sepak yang dipegangnya kok kelihatan berat banget ya. Pasti semangkanya udah dimasukin ke situ tuh. Miftah sedang berekspedisi menuju Antartika. Dia harus mengirimi foto perjalanannya ke Pak Bos sebagai bukti. Miftah mengiyakan saja dengan mengiriminya foto setiap hari. Tapi setelah dia kembali dari ekspedisi itu, si bos malah memecatnya. Coba deh amati lagi foto-foto ini. Nanti kamu juga paham kenapa Pak Bos jadi marah dengan Miftah. Dia dikirim ke Antartika, tapi di beberapa fotonya ada pohon palemnya. Pantesan, si bos tahu tuh kalau fotonya cuma editan. Ternyata Miftah nggak pergi ke Antartika. Ada seorang kakek-kakek berpenglihatan rabun, dia hidup bersama Mahmud anaknya. Suatu hari, dia sedang leyeh-leyeh di kursi saat anaknya menyiapkan makan malam. Tiba-tiba terdengar suara kaca pecah. Mahmud pun langsung menuju ke kamar, lalu melihat kaca jendelanya sudah pecah berkeping-keping. Papanya cuma bilang jendelanya telah dilempari batu oleh orang asing bermata hitam dan berambut gelap. Setelah kacanya pecah, orang itu langsung kabur. Tapi Mahmud gak percaya dengan cerita papanya itu. Kenapa? Lelaki tua itu berpenglihatan rabun. Saat kejadian, dia juga nggak pakai kacamata, jadi dia nggak akan bisa melihat pelakunya dengan jelas, apalagi rambut dan matanya. Selfie sedang dalam perjalanan bisnis bersama suaminya. Tapi malam harinya, dia kurang enak badan dan tiba-tiba pingsan. Beberapa jam setelah sadar, Selfie sudah nggak ingat lagi dengan kejadian sebelumnya. Di depannya ada dua cowok yang ngaku-ngaku jadi suaminya. Duh, gimana nih? Dia juga nggak tahu suaminya yang mana. Apa kamu bisa membantunya?
Masih inget kan? Tadi mereka dalam perjalanan bisnis. Udah pasti pakaiannya juga necis dong. Cowok yang berhoodie ini kelihatan terlalu kasual. Pasti suami selfie cowok yang pakai setelan jas ini. Susana juga lupa dengan suaminya. Coba deh, bantuin dia untuk nginget-nginget yang mana suaminya. Pasti cowok ini, dia pakai cincin. Kalau cowok satunya sih masih lajang. Hari ini, Pak Joni dan Bu Karin mau menjemput anaknya Evi di rumah sakit. Coba tebak, mana nih di antara pasien ini yang bernama Evi? Pasti dia nih. Pak Joni dan Bu Karin kan orang tuanya Evi. Lagian, Evi kan nama cewek. Di antara semua pasien di situ, cuma dia yang cewek. Aduh, lagi-lagi si Ismi kesasar di tengah hutan tuh. Setelah muter-muter seharian, dia sampai di rumah. Siapa lagi kalau bukan si penyihir? Dia mengelus koceng barbar yang menyambutnya, ngobrol basa-basi dengan si penyihir, lalu meminta si penyihir untuk menunjukkan jalan pulang. Rupanya, si penyihir sedang mengikuti kejuaraan matematika tingkat dunia persihiran. Dia pengen banget jadi juaranya agar bisa mengantongi gelar sebagai penyihir tercerdas di dunia. Tapi ada satu soal terakhir yang gak bisa dia pecahkan. Kalau Ismi bisa memecahkannya, si penyihir akan membantunya pulang. Tapi kalau gagal, Ismi harus tinggal bersamanya seumur hidup. Jadi soalnya begini, buatlah 3 kotak yang sama cuma dengan memindahkan 3 batang korek. Pindahin aja ketiganya ke sini. Beres. Ismi udah boleh pulang deh. Tito menantang teman-temannya untuk menebak password 3 digit angka di laptopnya. Masing-masing mulai menebak, ada yang bilang 357, 902, 907, dan 954. Semua tebakan mereka memang salah, tapi salah satu angkanya sudah benar. Urutannya juga sudah sesuai. Memangnya apa sih passwordnya? Karena cuma ada 1 digit angka yang benar, angka 9 nggak mungkin berada di urutan pertama. Berarti tebakan 3 orang ini salah. Sebagai satu-satunya alternatif, angka 3 berada di urutan pertama. Tapi urutan kedua dan ketiga nggak mungkin berangka 5 dan 7. Karena urutan kedua nggak mungkin berangka 5. Yang memungkinkan hanyalah 0. Nah, di sini ada 2 orang yang tebakan digit keduanya benar. Berarti angka ketiganya 4. Bukan 2 ya, karena nanti malah akan ada 2 tebakan angka yang benar. 0 sama 2. Bukan itu. Jadi passwordnya adalah 304. Untuk mengerjakan tugas, sejumlah murid dibagi menjadi 2 tim. Tom, Sam, dan Bob berada di tim kuning. Esti, Erna, dan Widi masuk ke tim ungu. Kalau ngikutin pola yang sama, Lucky berada di tim mana nih? Nama-nama di tim kuning cuma terdiri dari 1 suku kata. Nah, kalau tim ungu agak beda nih. Para anggotanya punya nama dengan 2 suku kata. Lucky juga terdiri dari 2 suku kata kan? Jadi, dia masuk ke tim ungu. Ali terjebak di rumah tua, di depannya ada 3 pintu keluar dan semuanya kelihatan membahayakan. Di balik pintu pertama, ada kaca pembesar yang akan langsung membakarnya saat terkena matahari. Di balik pintu kedua, ada ruang kecil penuh dengan gas beracun. Sedangkan di belakang pintu ketiga, ada singa marah. Gimana Ali bisa lolos dari situ? Dia perlu menunggu sampai malam. Setelah mataharinya tenggelam, dia bisa keluar melalui pintu pertama. Ini Ira dan teman-temannya, ada Marco, Gani, Joko, dan Wisnu. Pacar Ira mana ya? Bisa ketebak sih, pasti Joko. Tatonya samaan tuh.
Duh, malam ini hujannya awet banget. Dilan sedang dalam perjalanan pulang melewati halte bus. Rupanya ada 3 orang yang sedang menunggu di situ. Seorang nenek-nenek yang lagi sakit, dokter baik hati yang sudah nyembuhin banyak pasien, dan Rina, cewek inceran Dilan selama 2 tahun ini. Tapi di mobilnya cuma ada 1 kursi penumpang. Dilan perlu ngapain ya? Menyerahkan kunci mobilnya ke si dokter biar dia bisa mengantar wanita tua itu ke rumah sakit. Lalu Dilan bisa tetap di halte bus itu bersama cewek pujaan hatinya. Asik! Chandra, Andi, Ade, dan Ariel saling berkerabat. Tapi di antara keempat orang ini, cuma satu yang jenis kelaminnya paling beda. Jadi begini petunjuknya. 1. Kemungkinan Ariel adalah kakak laki-laki atau anak perempuan dari Chandra. 2. Adik perempuan Ariel kemungkinan Andi atau Ade. 3. Putra sematawayang Ade bisa saja Chandra atau Andi. Kira-kira siapa ya yang jenis kelaminnya paling beda sendiri? Kalau Ariel putri sematawayangnya Chandra, berarti Ariel nggak punya saudara perempuan. Maka Ariel adalah kakak laki-laki dari Chandra. Kalau Andi kakak perempuan dari Ariel, berarti Andi perempuan dong. Padahal menurut pernyataan nomor 3, Chandra adalah putra sematawayang Ade, sedangkan Ariel kakak laki-lakinya Chandra. Malah saling kontradiksi. Nah, Ade ternyata adik perempuan dari Ariel. Dia perempuan. Chandra, Ariel, dan Ade saling bersaudara, sedangkan Andi adalah putra sematawayangnya Ade. Mirza lagi asik nonton TV saat polisi datang membawa surat perintah penggeledahan. Bank di pusat kota telah kerampokan dan petugas menetapkan Mirza sebagai tersangka utamanya. Cowok itu menyangkal belum keluar rumah sama sekali. Mana dia tahu kan? Meski mereka nggak menemukan uangnya sebagai barang bukti, polisi tetap menahan Mirza. Kenapa? Katanya belum keluar rumah. Tapi coba deh, bandingin tanggal di kalender dan nota belanjaannya. Sama kan? Berarti dia sudah keluar rumah tuh buat belanja. Udahlah, jangan bohong segala, Mas Bro. Setelah lembur berjam-jam untuk mengerjakan proyek sainsnya, Miko akhirnya berhasil menciptakan DNA makhluk hibrida. Sebagai self-reward atas kerja kerasnya, dia bersantui sebentar sambil ngopi dan makan donat. Tapi saat dia kembali, spesimennya sudah lenyap dari inkubator. Dia pun memanggil Rian, Jeffrey, dan Laura. Lalu dia menginterogasi, "Siapa nih yang udah ngambil objek penelitian rahasia yang lagi kukerjain?" Rian bilang dia sibuk melakukan penelitian di proyek lain, jadi nggak tahu apa-apa soal kejadian itu. Jeffrey bilang dia belum lihat makhluk hibrida itu karena saat itu dia sedang berada di ruang arsip untuk mencari berkas yang dia butuhkan. Sedangkan Laura bilang dia sedang berada di kamar. Jadi, siapa yang mengambil spesimen itu? Miko nggak bilang kalau dia meneliti makhluk hibrida. Jeffrey, kamu ketahuan. Lain kali lebih hati-hati kalau ngasih keterangan ya. Meski kurang suka dengan musim dingin, Anna harus tetap keluar dan beraktivitas seperti orang-orang lain. Dia baru pindah ke kota itu untuk bekerja dan masih beradaptasi dengan cuacanya yang super dingin. Dia sampai di mall untuk belanja sebentar saat badai salju besar menerjang. Tapi saat kembali ke tempat parkir, mobilnya telah dibobol maling. Barang-barangnya juga digasak. Setelah dipanggil polisi, ketiga tersangka memberikan alibi. Francisca bilang dia sedang memoles mobilnya di luar, jadi dia tidak tahu menahu soal kejadian itu. Norman bilang dia sedang belanja baju. Eddie bilang dia sedang ngopi di kafe yang ada di mall. Polisi menangkap tersangkanya. Siapa? Francisca memoles mobil di luar ruangan saat badai salju. Bukan cuma aneh sih, tapi nggak aman juga. Ya, ketahuan deh. Kamu bangun dalam keadaan terjebak di suatu ruangan.
Di hadapanmu terdapat 4 pintu, dan kamu cuma punya waktu super mepet untuk memilih salah satu pintu. Terdengar suara monster yang terus mendekat, jadi kamu segera mengecek ke 4 pintu itu. Di pintu paling kiri tertulis, buka pintu di kanan kalau mau bebas. Di pintu kedua juga tertulis, pintu yang kanan. Sedangkan di pintu ketiga tertulis, jalan keluarnya ada di hadapanmu. Di pintu terakhir tertulis, jangan percaya tulisan itu. Pintu mana yang sebaiknya kamu pilih? Pintu terakhir yang memperingatkan untuk jangan percaya dengan tulisan itu, tapi bukan berarti ketiganya tidak benar. Pintu pertama menginformasikan untuk membuka pintu di kanan. Bukan berarti pintu terakhir di sebelah kanan, tapi cuma pintu yang ada di kanan. Pintu kedua bertuliskan pintu yang kanan, bukan pintu yang benar, tapi pintu yang ada di sebelah kanan. Pintu ketiga bertuliskan jalan keluarnya ada di hadapanmu. Yang ini kurang logis kan? Jadi pintu terakhirlah yang akan membawamu lolos dari situ. Mario terlihat sumringah saat tahu adiknya Yesi akan datang. Dia baru dapat pekerjaan baru dan tak sabar untuk menyambutnya. Yesi cuma bisa melihat tempat-tempat yang pernah dikunjungi kakaknya itu dari foto. Begitupun dengan tempat tinggal barunya. Saat menjemput Yesi di bandara, Mario mengamati adiknya berperilaku aneh. Responnya sangat mirip robot. Gerakannya juga kaku. Dia nggak mau makan dan cuma mau istirahat saja. Kok aneh ya? Mungkin Mario sudah kebanyakan nonton film sci-fi? Setelah beberapa saat, Mario mendengar ada yang mengetuk pintu. Loh, ternyata itu Yesi. Tapi kayaknya Yesi bilang kalau Yesi yang ada di apartemen kakaknya itu penipu. Saat Yesi yang ada di dalam apartemen keluar, kemudian melihat Yesi lain duduk di sofa, keduanya kaget bukan kepalang. Masing-masing mencoba meyakinkan Mario kalau dialah Yesi yang asli. Tapi, siapa yang akan Mario percaya? Wajar aja kan kalau kelelahan dan ingin istirahat setelah melakukan perjalanan jauh? Tapi dari mana Yesi kedua bisa tahu tempat tinggal Mario? Padahal kan sebelumnya nggak tahu. Tubuhnya bahkan tidak berkeringat setelah berlari-lari menuju apartemen Mario. Di hari yang hangat, Vivi yang tinggal di kota pinggir pantai berencana untuk hiking sendirian. Tapi setelah beberapa jam berjalan, dia malah tersesat di tengah hutan. Di hadapannya terdapat 3 jalur. Di jalur pertama terdapat jejak kaki beruang, sedangkan jalur kedua jejak sepatu manusia. Jalur ketiga ada di pinggir sungai. Jalur mana yang harus dipilih Vivi agar bisa keluar dari situ? Jalur di pinggir sungai. Karena dia tinggal di kota pesisir, aliran sungai kemungkinan besar berakhir di laut. Dengan begini, dia bisa mengetahui lokasinya. Melissa berbagi kursi kereta dengan 3 penumpang lain. Cuaca saat itu sangat panas dan AC-nya tidak berfungsi. Jamil mulai mengeluh dan baru bisa tenang setelah membuka jendela. Melissa menaruh syal sutra merah pemberian neneknya itu di samping tubuhnya. Judith memujinya. Rama, seorang lansia, berkata dia lupa membawa hadiah untuk istrinya yang akan menjemputnya di stasiun. Weh, Jamil ternyata naksir Judith. Beberapa saat kemudian, Melissa pergi ke toilet. Saat dia kembali, syalnya kok hilang? Siapa yang mencurinya? Gak ada yang nyuri. Saat itu memang panas. Lalu Jamil membuka jendela. Angin di luar telah menerbangkannya. Ada zombie yang memerangkap Dino di suatu ruangan. Mereka mengepungnya. Gawat, dia terjebak dan tak bisa kabur. Zombie itu bahkan menggapai-gapai lengannya melalui celah pintu. Saat melihat sekeliling, Dino baru tahu kalau dia ada di kios koran kecil. Di situ terdapat majalah dan buku saku. Kemudian, dia mengamati sekeliling. Wah, ada selotip nih. Bagaimana caranya menghindar dari gigitan zombie itu? Dino bisa kabur dari situ dengan menempelkan majalah di bagian tubuh vitalnya sehingga zombie tidak bisa menggigitnya.
cukup mudah dilakukan kok, agar dia bisa kabur dari semua zombie itu tanpa terluka. Plusnya lagi, dia bisa tuh sambil baca-baca di sepanjang jalan. Evan tersesat di hutan, dan celakanya saat itu salju sedang turun. Polisi cuma bisa mendeteksi 4 garis paralel di sepanjang jalan menuju hutan. Kok aneh ya? Kemudian petugas segera menginterogasi beberapa orang. Nico bilang dia sedang beli makanan di toko terdekat. Vanessa bilang dia sedang mengasuh anaknya. Saat kejadian, Christina sedang bekerja. Setelah mendengar semua alibi, polisi langsung menangkap Nico. Kenapa? Dia memakai kursi roda. Keempat garis paralel itu merupakan jejak kursi roda yang Nico pakai untuk berjalan ke dalam hutan, lalu kembali. Saat tahun ajaran baru, Dava memulai pekerjaannya sebagai guru TIK di SMA setempat. Guru lain bernama Roy tidak begitu menyukai Dava karena dia menginginkan posisi itu. Kemudian, sistem keamanan di sekolah itu dibobol seseorang yang mengakibatkan terjadinya banyak kebocoran informasi penting. Saat polisi melakukan interogasi, mereka memberikan alibi. Dava bilang, seharian saya mengoreksi ujian di ruang guru kok. Roy bilang, saat kejadian, saya sedang menyiapkan tugas untuk para murid. Siapa yang harus ditangkap? Siapa sih yang berbohong? Dava, di hari pertama sekolah, mana ada ujian Pak Guru? Gilang lagi kesulitan nih. Dia ada di kantor polisi untuk mencari tersangka, salah satunya mencuri tas Betty saat dia sedang piknik di taman. Gilang pun mengamati mereka lekat-lekat. Betty bilang pelakunya bertubuh besar, botak, dan memakai jaket hitam. Ciri-ciri ini sesuai dengan penampilan semua pria itu. Setelah mengamati lagi, Gilang tahu satu ciri khas unik dari si tersangka ini. Tersangka pertama memiliki jenggot, tersangka kedua memakai celana pendek, dan tersangka ketiga memakai kacamata. Gilang langsung tahu siapa pelakunya. Yang mana? Ada tanah di sepatu boot tersangka pertama. Sepatu tersangka lain bersih semua. Jadi, dia menapaki jalan berlumpur saat Betty berpiknik. Henry dan Mia tinggal di New York. Mereka ingin melepaskan penat dari kehidupan di kota besar dan merayakan hari jadi mereka di alam liar. Jadi, mereka menggunakan layanan online spesial dan menemukan 3 pilihan di dekat sana. Bob menawarkan rumah pohonnya yang nyaman di hutan dengan harga terjangkau. Julia menawarkan kubah geodesik dengan semua fasilitasnya. Jaraknya bisa ditempuh naik mobil selama 2 jam dari New York. Crystal menawarkan rumah tua yang dia warisi dari neneknya. Kamu bisa membantu mereka membuat pilihan yang tepat. Perhatikan baik-baik foto kubah itu deh. Lokasinya berada di dekat Menara Pisa, artinya tempat itu berada di Italia dan gak mungkin jaraknya 2 jam dari New York. Hantu nenek kristal masih ada di rumah itu tuh. Jadi Mia dan Henry sebaiknya memilih rumah pohon. Mereka pun menghubungi Bob menyewa rumah itu dan berangkat. Mia adalah penulis blog terkenal, jadi dia memutuskan mengunggah semua kejadian penting di perjalanan mereka dalam ceritanya. Kamu bisa menemukan perbedaan di antara 2 gambar ini? Ini dia. Bagaimana dengan 2 gambar ini? Ada 3 perbedaan. Lalu dengan 2 gambar ini, kamu bisa melihat 3 perbedaan. Ini dia. Saat mereka berkendara di jalan raya, seseorang melempar kaleng cat ke mobil mereka. Mia dan Henry berhenti di tempat cuci mobil terdekat dan menanyai 4 pengemudi lain. Bill bilang, kendaraanku harus sempurna. Aku mau kencan malam ini. Jack bilang, aku mau ketemu rekan bisnisku di bandara. Aku ingin memberi kesan baik. Lily bilang, jujur aja, mobilku nggak perlu dicuci. Aku mampir ke sini karena mau ke toilet. Ryan bilang, bosku memberikan kupon ini agar aku bisa mencuci mobilku secara gratis. Siapa yang mengotori mobil Henry dan Mia?
Lily, tangan kanannya memiliki noda cat dengan warna yang sama. Selain itu, ada sablonan wajah Mia di kaosnya. Dia jelas terobsesi dengan Mia. Mobil mereka sudah selesai dicuci dan mereka melanjutkan perjalanan. Mereka harus memilih salah satu dari 3 jalan untuk mencapai tujuan mereka. Jalan pertama melewati rawa-rawa beracun, banyak orang tersesat di area itu. Jalan kedua mengarah ke dekat sungai dengan siren menyeramkan. Nyanyian mereka membuat semua orang melompat ke air. Dan sekelompok perampok marah menunggu di jalan ketiga. Jalan mana yang harus mereka pilih? Jalan kedua, mereka bisa menutup semua jendela, menyalakan musik, dan melewati siren itu dengan sangat cepat. Mia menyarankan membeli produk segar di pasar untuk akhir pekan romantis mereka. Saat mereka masuk pasar, 3 pedagang menawari mereka apel, tapi hanya 1 yang cukup aman dimakan. Kamu bisa membantu mereka membuat pilihan yang tepat? Penjual pertama menawarkan apel yang sudah sangat lama. Lihat tanggal di kotaknya deh, apel itu kadaluarsa 5 tahun lalu. Penjual ketiga menawarkan apel yang sangat cantik, tapi perhatikan asistennya. Dia mengoleskan semir sepatu pada apel itu agar terlihat lebih bagus. Jadi Mia dan Henry sebaiknya memilih penjual kedua. Henry dan Mia pergi dari pasar dan memasukkan semua belanjaan mereka ke mobil. Tiba-tiba, Henry sadar sekantong kubis tertinggal di kios. Dia kembali, tapi tak bisa menemukan tas itu. Henry menanyai 3 orang yang dia lihat di dekat sana. Vera bilang, "Aku cuma makan buah, Pak. Lihat, aku beli pisang dan apel." Bella bilang, "Iya, aku melihat tas Anda." Penjual menaruh lagi kubisnya di rak. Lalu penjualnya bilang, "Aku gak tahu ada apa di sini. 10 menit yang lalu aku di kamar mandi." Siapa yang bohong? Vera. Dia menyembunyikan kubisnya di balik topi elegannya. Akhirnya mereka sampai di tujuan mereka. Rumah pohon itu lebih bagus dari fotonya. Tapi apakah kamu bisa menemukan hal aneh di gambar ini? Rakun ini memakai kacamata hitam. Bob, si pemilik rumah pohon, tinggal di luar negeri. Dan rumahnya terletak 24 km dari desa dan pemukiman. Itu sebabnya Bob memasang gembok digital khusus di pintu. Dan saat Henry memesan rumah ini, Bob memberinya kata sandi 6 digit. Tapi sayangnya, kata sandi itu hilang. Ini petunjuknya. M80. Kamu bisa membantu Henry memecahkan kode itu? Simbol-simbol itu adalah pantulan digit asli. Kalau kamu pisahkan, kamu akan dapat kodenya 1133CC. Mereka membuka pintu, tapi begitu Mia masuk ke ruang tamu, dia ketakutan. Dia meminta Henry menghubungi polisi. Kenapa? Rumah pohon itu jauh dari mana-mana. Siapa yang menyalakan lilin dan perapian? Rumah itu dikunci. Henry memeriksa semua ruangan, tapi tak menemukan apa-apa. Bagaimana denganmu? Kamu tahu siapa kira-kira? Jendela atapnya terbuka, ada orang yang memanjat ke sana untuk masuk rumah sebelum mereka datang. Dan sekarang orang itu sembunyi di bawah kasur. Lihat. Mereka kemudian menghubungi polisi dan petugas polisi berjanji untuk datang dalam waktu 1 jam. Mia memutuskan untuk mandi. Saat kembali ke ruang tamu, dia sadar Henry udah hilang. Mia memeriksa kebun, lalu seluruh ruangan di rumah dan kembali ke kebun lagi. Tapi dia nggak bisa menemukan Henry. Apakah kamu bisa membantunya? Jacuzinya terbuka saat Mia mulai mencari Henry. Tapi sekarang tertutup tuh. Mencurigakan.
Mia berjalan melewati kebun, tiba-tiba pria bertopeng muncul dan mendorongnya. Mia menginjak perangkap dan jatuh ke sumur yang dalam. Dia berteriak, "Tolong, bantu aku keluar!" Gak ada yang menjawab, tapi ponsel Mia berbunyi. Pria bertopeng itu menawarinya untuk bermain. Jika tidak, dia harus berada di sumur selamanya. Ini teka-teki pertama. "Aku punya banyak warna dan aku membesar saat penuh. Aku akan terbang jika tidak diikat, dan aku akan membuat suara nyaring jika pecah. Apakah aku?" Mia langsung berhasil menjawabnya. "Bagaimana denganmu?" Jawaban yang benar adalah balon. Ini pertanyaan kedua. "Aku bisa lompat dan memanjat. Dengan banyak kaki, aku berayun dari satu pohon ke pohon lain. Aku bisa membuat rumah yang lebih besar daripada aku. Apakah aku?" Kamu sudah menebaknya? Laba-laba. Dan pertanyaan terakhir, "Aku keluar pada malam hari tanpa dipanggil. Aku hilang pada siang hari tanpa dicuri. Apakah aku?" Apakah kamu bisa membantu Mia? Jawaban yang benar adalah bintang. Sebuah lubang terbuka di dasar sumur. Mia masuk dan tiba di ruang bawah tanah yang seram. Di sana dia menemukan 3 jalan untuk keluar, tapi setiap pintu punya bahaya sendiri. Naga yang mengeluarkan api tidur di balik pintu pertama, lorong di balik pintu kedua dipenuhi kabel bertegangan tinggi, dan vampir menunggu di balik pintu ketiga. Tiba-tiba sebuah pesan muncul di layar ponsel Mia. "Cepat, tak lama lagi dindingnya akan merapat dan meremukan kamu." Jalan mana yang harus Mia pilih? Mia sebaiknya menunggu sampai dindingnya cukup dekat agar dia bisa mengusir vampir dengan pasak ini dan melewati pintu ketiga. Saat polisi tiba di rumah pohon, mereka menemukan Mia dan Henry di beranda. Henry baru bangun, para perampok memasukkan obat tidur ke kopinya. Polisi menggeledah rumah itu dan menemukan petunjuk. Mereka menyimpulkan bahwa pelakunya berencana kabur ke luar negeri dengan kereta. Sayangnya, gak ada yang tahu wajah atau jumlah perampok itu. Jadi mereka menghentikan 4 orang mencurigakan di stasiun kereta dan memeriksa tas mereka. Kamu tahu siapa yang tidak bersalah? Kenapa juga orang botak butuh sampo? Dan orang yang terlihat seperti tunanetra ini punya senter. Pria ini membawa 3 pasta gigi tapi tidak ada sikat giginya. Sepertinya hanya pria keempat yang bukan penjahat. 3 teman tinggal berdekatan dan mereka sering bertemu untuk minum kopi bersama. Nama mereka adalah Pak Biru, Pak Merah, dan Pak Putih. Suatu hari, mereka sadar di balik mantel mereka memakai kaos dengan warna yang berbeda. Merah, biru, dan putih. Pak Biru bilang, "Hei Pak Putih, kamu sadar kita memakai warna yang berbeda dari nama kita?" Pria yang memakai baju putih menjawab, "Wah, kamu benar." Kamu bisa tebak baju warna apa yang mereka pakai masing-masing? Pak Biru hanya mungkin memakai baju putih atau merah, tapi kita sudah tahu ada orang lain yang memakai baju putih. Artinya, Pak Biru hanya mungkin memakai baju merah, dan Pak Putih hanya mungkin memakai baju biru atau merah. Tapi baju merah udah dipakai, jadi Pak Putih memakai baju biru. Lalu, Pak Merah memakai baju putih. Mia dan Henry memutuskan bermalam di hotel di dekat sana. Manajer hotel itu bilang mereka hanya punya 3 kamar kosong. Apakah kamu bisa membantu mereka memilih kamar terbaik? Kamar ini nggak punya pintu. Aneh. Dan kamar ini memiliki kaca yang retak di plafonnya. Terlalu berisiko. Pilihan kedua terlihat cukup aman dan bagus. Mereka check-in, lalu Henry bertanya kepada Mia, "Kamu mau kemana sekarang?" Mia menjawab dengan teka-teki ini, "Kamu mengunjungiku saat perlu tahu, tapi aku kesepian sejak internet lahir. Apakah aku?" Kamu sudah menebaknya?
Jawaban yang benar adalah perpustakaan. Di perpustakaan, mereka bertemu 4 murid ini. Salah satunya kurang mampu. Kamu bisa tebak yang mana? Murid nomor 3, seragamnya terlalu besar untuk badannya. Itu pasti milik kakaknya. Hei kamu, detektif super! Dalam tantangan detektif ini ada 3 level. Setiap teka-teki akan jauh lebih sulit dipecahkan dibanding yang sebelumnya. Wah, agar bisa mencapai akhir tantangan dan mengetahui hasilnya, kamu harus berkonsentrasi penuh dan menggunakan seluruh keahlian detektifmu. Level 1. Anthony tinggal di bagian selatan kota, 20 menit dari kampus. Rumah Mark berada di sebelah utara dan sedikit lebih dekat dari kampus, hanya 10 menit. Kelas mereka dimulai pada jam yang sama dan keduanya selalu bertemu di taman saat menuju ke kelas. Siapa yang jaraknya lebih jauh dari gedung kampus saat keduanya bertemu? Kedua cowok ini bertemu di titik yang sama. Ini artinya jarak keduanya sama dari gedung kampus. Petugas bea cukai Bandara Soekarno-Hatta menyadari ada seorang pria yang bepergian ke luar negeri setidaknya beberapa kali seminggu. Mereka mulai curiga kalau pria itu adalah penyelundup. Tapi mereka tidak tahu benda apa yang diselundupkan. Pria itu selalu membawa koper atau tas, tapi dia tidak pernah kedapatan membawa benda terlarang atau barang mahal di dalamnya. Hanya beberapa bulan kemudian, ketika ada petugas bea cukai yang baru mulai bertugas, misteri ini berhasil dipecahkan. Apa yang diselundupkan pria ini? Pria itu menyelundupkan koper dan tas bermerek. Seorang polisi sedang mengejar penjahat yang mencuri arlojinya. Orang itu kabur ke arah gedung rumah sakit dan menghilang di dalamnya. Polisi itu tidak sempat melihat apakah pelakunya seorang pria atau wanita. Ketika si polisi memasuki pintu rumah sakit, dia melihat 2 dokter sedang memeriksa pasien. Salah satunya pasti pelaku yang dia cari, tapi yang mana? Pelakunya adalah wanita di sebelah kiri. Dia terlihat tidak memakai stetoskop di telinganya. Emily berhasil lulus dari tes yang sangat sulit dengan nilai sempurna. Walau sulit dijelaskan, profesornya yakin kalau Emily mencontek saat ujian. Setelah berdebat selama beberapa saat, akhirnya mereka sepakat. Jika Emily bisa memecahkan sebuah teka-teki dari profesornya ini, maka Emily berhak atas nilainya. Profesor itu menyerahkan secari kertas dengan tulisan house. Emily tidak memerlukan waktu lama untuk menemukan jawabannya. Apa maksudnya? Teka-teki ini sungguh menjebak, karena ternyata warna hurufnya memegang peranan penting. Jawabannya adalah greenhouse atau rumah kaca. Si kecil Adam tahu abangnya Budi mendapat hadiah uang di hari ulang tahunnya. Tapi sekeras apapun Adam mencoba, dia tidak bisa menemukan uang itu. Suatu hari, ketika Budi pergi, Adam menyelinap ke kamar abangnya. Tidak ada uang di sana, tapi Adam menemukan sebuah peta. Budi telah menyembunyikan uangnya di halaman. Adam mengikuti instruksi pada peta secara mendetail, 10 langkah ke kiri, 15 ke kanan, kemudian 8 ke depan. Pasti ada di situ. Adam segera menggali. Tapi setelah 2 jam, dia tak menemukan apapun. Apakah Budi menjebak adiknya yang malang? Langkah Adam tidak selebar abangnya. Itulah sebabnya dia menggali di tempat yang salah. Level 2. Saat itu, Helen sedang bekerja di kantornya. Tiba-tiba sistem keamanan rumahnya memberitahu kalau ada seseorang di dalam rumahnya. Helen langsung menghubungi polisi. Helen yakin orang yang masuk ke rumahnya adalah orang kiriman pesaingnya. Menurutnya, orang itu mengincar kartu memorinya yang berisikan informasi tentang proyek barunya. Ketika polisi tiba, memang ada orang di rumah Helen. Polisi menggeledah pria itu, tapi tidak menemukan kartu memori. Tak mungkin kan pria itu menelan kartunya? Terus, kartunya ada di mana?
Ketika polisi menggeledahnya, diam-diam pria itu menyelipkan kartu memorinya ke dalam saku salah satu polisi tersebut. Setelah digeledah, dia mengambil kartunya lagi. Di suatu resort ski terjadi insiden. Manajer mereka menghilang. Polisi mencurigai 3 orang yang menginap di resort tersebut. Sayangnya, tidak ada satu orang pun yang bisa menemukan ketiga orang ini. Mungkin mereka sedang bermain ski. Polisi tidak punya banyak waktu dan memutuskan untuk memeriksa kamar mereka. Perhatikan barang-barang ketiga tersangka ini dan coba tebak siapa yang menjadi dalang hilangnya si manajer. Pelakunya Joe. Hanya dia yang tidak memiliki baju hangat atau perlengkapan olahraga musim dingin. Artinya, dia datang ke resort bukan untuk bersenang-senang. Jason adalah turis yang kaya raya. Dia menginap di hotel kecil tapi mahal di tepi pantai. Ketika badai mengamuk disertai tiupan angin kencang, terjadilah mati lampu. Seluruh area hotel diliputi kegelapan. Para tamu harus berada di dalam kegelapan setidaknya selama 2 jam. Akhirnya, masalah ini bisa ditangani. Namun, Jason baru sadar selama kericuhan ini ada orang yang mengambil dompetnya yang penuh dengan uang tunai, juga semua kartu kreditnya. Polisi pun tiba dan menginterogasi semua orang yang ada di hotel saat itu. Justin, si resepsionis, berkata pada polisi kalau dia ada di ruang bawah tanah. Dia mencoba untuk menyalakan generator darurat, sayangnya tidak berhasil. Nicole, tamu yang lain, berkata kalau dia tiba 1 jam sebelum mati lampu. Dia sangat kelelahan. Dia menyalakan beberapa lilin, mengeluarkan semua barangnya, mandi, dan pergi tidur. Gregory, supir hotel, berkata kalau dia berada di bandara menjemput tamu yang baru saja tiba. Polisi segera mengetahui siapa yang berbohong. Apa kamu juga bisa? Mati lampu tersebut disebabkan oleh badai yang mengamuk. Mana ada pesawat yang terbang dalam cuaca buruk seperti itu? Jadi, tak mungkin ada yang datang dengan pesawat. Gregory berbohong. Pada abad ke-22, robot hidup di antara manusia dan ini sudah jadi hal yang lumrah. Namun terkadang, robot sangat menyerupai manusia sehingga membuat para polisi bekerja lebih keras. Seperti saat ini, Budi, seorang polisi berpengalaman, harus menentukan satu dari ketiga tersangka ini yang bersalah atas pencurian identitas. Budi tahu pasti kalau pelakunya adalah robot. Lantas, mana yang bukan manusia? Cewek yang di tengah, dia punya port USB di sisi lehernya. Level 3, Maria harus ikut serta dalam kejuaraan olahraga yang sangat penting. Namun, beberapa hari sebelum kejuaraan itu, pacarnya Kevin menyadari kalau Maria menghilang. Satu-satunya yang ditinggalkan gadis itu adalah sebuah surat. Maafkan aku harus pergi. Kita tidak akan berjumpa lagi. Tolong hubungi kakakku Jenny. Nomor teleponnya 2121736362. Bingung karena menerima pesan seperti ini, Kevin mendatangi polisi. Sepertinya Maria diculik dan dipaksa untuk menulis pesan ini. Dia anak sematawayang di keluarganya dan tidak punya kakak. Polisi memulai investigasinya. Mereka menemukan 3 orang yang bisa saja jadi dalang di balik hilangnya Maria. Cheryl, pesaing Maria, berkata kalau dia berada di rumah ibunya beristirahat sebelum kejuaraan tersebut. Aaron, pelatih Cheryl, berkata kepada polisi kalau dia menghabiskan seluruh waktunya di gedung olahraga. Dan Kyle, pelatih Maria, berkata kalau dia merasa tidak enak badan dan terus beristirahat di tempat tidurnya. Siapa yang tahu di mana keberadaan Maria? Dalam catatannya, gadis itu tidak menuliskan nomor telepon, tapi kode untuk mengungkap nama pelakunya. Aaron, siapa pula yang ingin punya pelatih jahat seperti dia? Janet punya mimpi, yakni menjadi asisten seorang profesor yang merupakan ilmuwan tersohor dan sangat berbakat. Si profesor tahu kalau Janet adalah wanita yang pintar, tetapi sebelum mempekerjakannya, si profesor memutuskan untuk mengujinya.
Si profesor membawa Janet ke rumahnya yang memiliki 2 ruangan yang terisolasi satu sama lain. Di ruangan yang satu ada 3 saklar, di ruangan yang lain ada 3 bolam lampu. Janet harus berada di ruangan yang bersaklar. Dia diizinkan untuk pergi ke ruangan yang lainnya hanya sekali. Dia harus tahu saklar mana yang terhubung ke setiap bohlam. Janet berhasil memecahkan teka-teki ini. Bagaimana dia melakukannya? Dia menyalakan saklar pertama dan menunggu selama 1 menit. Kemudian dia mematikannya. Setelah itu, dia menyalakan saklar kedua dan pergi ke ruangan yang memiliki bohlam. Salah satu bohlam itu menyala, berarti itulah yang terhubung ke saklar kedua. Janet menyentuh bohlam lainnya. Bohlam yang hangat berarti terhubung ke saklar pertama dan yang dingin terhubung ke saklar ketiga. David tinggal di lantai 6 di suatu gedung apartemen. Suatu hari, pria itu sedang menikmati kopinya di balkon. Tiba-tiba, dia melihat ada wanita di lantai 8 gedung di seberang gedung apartemennya. Wanita itu membuka jendela dan melemparkan sesuatu dengan sangat kuat. Tak sampai semenit, David langsung berdiri dan berlari untuk menghubungi ambulans. Ambulans pun segera tiba dan langsung membawa wanita itu ke rumah sakit. Apa yang dilempar wanita itu keluar jendela? Benda itu adalah bumerang. Hei, aku tidak bilang semua orang ini pintar loh. Apa kamu masih ingin mencoba memecahkan teka-teki? Kali ini yang lebih sulit? Coba lihat ini. Tebak, apa artinya? Aman dalam angka. Kalau kamu berhasil melewati level pertama, kamu memiliki keahlian berpikir logis lebih baik dibanding orang lain. Menonton lebih banyak film detektif bisa membuat keahlian observasimu jadi lebih tajam. Kalau kamu berhasil memecahkan level 2, selamat! Keahlian berpikir analisismu kuat juga. Hanya saja, kamu masih harus lebih memperhatikan detail kecil. Kalau kamu membabat habis teka-teki di ketiga level ini, wow, keren! Hanya sedikit orang yang bisa sampai ke titik ini. Kamu pasti menjadi orang yang sering dimintai saran dalam situasi sulit karena kamu bisa menemukan solusi untuk masalah apapun. Oke, misimu kali ini berburu harta karun di sebuah pulau. Kamu perlu memecahkan teka-teki pelik dan menyingkap misteri pentingnya biar kamu bisa dapat harta karun. Hitung skormu di akhir video ya. Jadi ceritanya, temenmu ngasih kamu peta pulau kecil sebagai hadiah ulang tahunmu. Dia bilang, di situ ada harta karun bajak laut yang masih tertimbun. Wadidaw, bisa jadi orang kaya mendadak tuh kalau kamu bisa dapat hadiahnya dengan membawa lampu suar, botol air, kompas, senter, ponsel, dan sekop. Kamu mulai berlayar. Sesampainya di selatan pulau, kamu segera memasuki hutan. Di depanmu ada 3 jalan yang dipasang papan petunjuk. Papan pertama bergambar beruang, papan kedua gambar singa, dan di papan ketiga ada gambar bendera bajak laut. Jalan mana yang harus kamu lewati? Di abad ke-21 ini, sudah nggak ada bajak laut begitulah. Pulau ini juga sudah terbengkalai. Mungkin bendera itu memberi petunjuk soal rute yang dilalui para bajak laut saat ngumpetin harta mereka. Kemungkinan, di pulau ini juga ada singa dan beruang. Jadi, kamu perlu milih gambar bajak laut. Kamu menyusuri hutan lebat sambil ngasih tanda di batang pohon biar kamu nggak tersesat. Di hadapanmu terlihat pondok kecil. Sesampainya di dalam, kamu melihat peti besar dengan gembok karatan. Coba deh amati ruangan itu baik-baik. Kali aja ada benda yang bisa membantumu membuka peti. Di sudut ruangan, ada kunci roda tergeletak di balik kursi reot. Gembok itu kelihatannya sudah aus, pasti gampang dilepas. Setelah berhasil dibuka, isinya cuma peta kuno yang menggambarkan seisi pulau. Ada juga 3 titik yang ditandai sebagai tempat harta karun itu ditimbun. Kamu pun langsung mengikuti rute menuju tempat pertama.
Wah, ada bangkai kapal kayu tua. Saat kamu mulai ngecek geladaknya, tiba-tiba papannya retak, lantainya jadi koyak, dan kamu terperosok ke dalam lubang. Kondisi di situ sangat gelap dan dingin. Jadi, kamu perlu menyalakan senter. Peti apa tuh? Langsung cek aja kali ya, biar tahu isinya. Tapi tiba-tiba terdengar geraman keras. Zombie bajak laut mulai bergerak ke arahmu. Kamu cuma bisa bengong. Tapi sesaat kemudian kamu nggak takut lagi. Kenapa begitu? Bajak lautnya nggak asli, itu cuma hologram, dan di belakangnya terpasang proyektor. Alat ini bisa menciptakan efek bajak laut zombie digital. Kamu langsung berjalan melewati hologram itu untuk membuka peti. Di dalamnya ada sejumlah batu mulia. Setelah mengantongi semua batu mulia itu, kamu segera keluar kapal dan ngecek keasliannya. Yah, ternyata cuma perhiasan palsu yang terbuat dari plastik. Kemudian, kamu membuka peta dan mencoret titik pertamanya. Perjalananmu berlanjut menuju titik kedua. Tak lupa dengan menandai batang pohon yang sudah kamu lewati. Kupingmu menangkap bunyi desis. Pasti di dekatmu ada ular tuh. Tapi kamu belum yakin kalau ular itu berbisa. Kali aja malah nggak berbisa kan? Tapi ular itu malah menegakkan kepalanya sambil menatapmu lekat-lekat. Apa yang harus kamu lakukan? Arahkan tongkat panjang ke kepala ular, kemudian menjauh, dan tunggu aja sampai ular itu pergi. Kalau perlu, balas dengan desisan yang lebih keras. Kamu perlu melangkah mundur secara perlahan, biar si ular nggak merasa terpancing. Setelah jarakmu cukup aman, balikan badan dan lanjutkan perjalananmu. Peta itu menuntunmu ke sebuah gua di dekat gunung. Di dalamnya sangat gelap dan lembab. Kemudian, kamu mengeluarkan senter dan nyalakannya. Hah? Kok nggak nyala sih? Baterainya habis. Kamu langsung memasuki hutan untuk membuat obor dari ranting dan dedaunan. Tapi apesnya hujan mulai turun. Amati baik-baik pintu guanya ya. Gimana caramu menyalakan obor itu? Solusinya ada di sakumu. Arahkan suara yang kamu bawa ke dalam gua. Tempat gelap itu seketika terang benderang oleh cahaya merah. Di dalamnya terdapat peti. Meski ukurannya besar, bobotnya sangat ringan. Isinya juga cuma sekeping koin emas. Kayaknya sih koin asli. Lalu, sisa harta karunnya ada di mana ya? Cahaya suarmu seketika padam dan disusul suara kepakan sayap. Di atas kepalamu terlihat ratusan pasang mata yang menyala-nyala. Oh, kelelawar rupanya. Sekawanan kelelawar ini mulai terbang ke arahmu sambil mengeluarkan bunyi berisik. Waduh, mana bisa kabur? Suarmu juga cuma satu. Jadi, kamu perlu ngapain dong? Ngumpet di dalam peti, tubuhmu bisa muat kok. Kamu pun segera masuk peti sambil mengatuk tutupnya. Saat terbang melintasimu, kelelawar itu menggeleparkan sayapnya ke peti. Lalu, terdengar bunyi benturan. Tanah di bawahmu mulai bergetar. Kemudian, hening. Kamu langsung keluar dari tempat persembunyianmu dan melangkah ke mulut gua. Duh, ada batu besar yang menghalanginya. Tapi tenang, ponselmu kan masih berfungsi dan bisa menangkap sinyal. Coba hubungi tim SAR dan beritahu titik koordinat lokasimu sekarang. Tapi belum cukup sampai situ loh. Pulau ini cukup luas dan mereka perlu tahu lokasi persismu. Info apa yang perlu kamu tambahkan? Daar is er veel belangrijk.
Tadi kamu memasuki hutan dari arah selatan sambil meninggalkan banyak jejak di pepohonan. Ingat kan? Tim SAR bisa menemukanmu dengan bantuan jejak itu. Sip, kamu cuma perlu nunggu sampai mereka datang. Beberapa jam kemudian, persediaan airmu sudah habis dan kamu mulai terlelap. Kamu kembali terbangun oleh sinar matahari. Tapi kok batu besar itu sudah nggak ada di mulut gua? Jalan keluarnya juga sudah bersih. Siapa yang merapikan? Tim SAR atau orang lain? Kamu mencoret titik kedua di peta, lalu melanjutkan petualanganmu menuju titik terakhir. Saat membuat jalan sambil melintasi rimba, kamu malah dicegat beruang grizzly dengan ekspresi garang. Hewan itu berdiri tegak di hadapanmu, dan kamu mulai teriak-teriak untuk mengusirnya, tapi gagal. Apa yang harus kamu lakukan? Lari secepat mungkin, karena beruang grizzly bertubuh besar dan kurang gesit. Panjat pohon terdekat dan tunggu beberapa saat sampai beruang itu pergi. Rebahan di tanah sambil meringkuk, tapi jangan banyak gerak. Beruang juga jago lari loh, jadi kalau kamu ngacir, hewan ini akan gampang ngejarmu. Ia juga jago manjat pohon. Sebaiknya rebahan di tanah aja dan jangan gerak-gerak. Si beruang akan mengendusmu sebentar, lalu pergi. Menurut keterangan yang tertera pada peta, kamu sudah sampai di tempat persembunyian harta karun ketiga. Tapi kok nggak ada apa-apa ya? Pasti tersembunyi di dalam tanah. Mungkin berliannya ada di sini. Kalau yang ini, kemungkinan sih emas. Nah, yang di sebelah sana pasti mutiara. Tempat mana yang perlu kamu gali? Tadi berlian yang kamu temukan cuma terbuat dari plastik. Bisa jadi berlian yang di sini juga palsu. Lagi pula berlian asli kan perlu ditambang sampai jauh di dalam tanah, di bebatuan. Kalau mutiara alami cuma bisa ditemukan di dasar laut, nggak mungkin ada di darat begini. Berarti kamu harus menggali emas. Setelah mengeluarkan skop, kamu mulai menggali sampai berjam-jam. Yes, petinya bisa dibuka dan kamu bisa memasukkan semua koin emasnya ke dalam kantong. Saatnya kembali ke perahu. Buruan, waktumu sangat mepet. Hari mulai gelap. Di tengah perjalanan, kamu dicegat bajak laut memakai penutup mata dan menghunuskan pedang. Di situ juga ada burung beo. Mereka mau menyandramu dan merampas emas itu. Tapi kamu tahu kalau mereka cuma bajak laut gadungan. Kok kamu bisa tahu sih? Bajak laut ini pakai jam tangan, kalau ini pakai sepatu cats, dan yang ini memegang pedang. Tapi kok gagangnya masih ada label harganya? Meski kamu sudah sampai mengungkap kebohongan bajak laut itu, mereka masih saja ngincer emasmu. Kamu langsung kabur dan sembunyi di tempat aman. Di situ ada 3 pohon tinggi. Pohon mana yang harus kamu panjat? Di sela-sela daun pohon pertama, ada ular berbisa dan cabang pohon kedua kelihatan rapuh. Jadi, kamu perlu manjat pohon ketiga, kemudian nunggu sampai bajak laut gadungan itu pergi. Aduh, apa-apaan ini? Kenapa semuanya bohongan sih? Tiba-tiba, seseorang memanggil namamu. Saat menengok ke bawah, kamu bisa lihat kalau zombie bajak laut itu mulai manjat ke pohon. Mungkin itu cuma hologram kayak zombie yang tadi deh. Tapi kok bisa meraih kakimu dengan tangan dinginnya? Kamu menjerit sejadinya. Dan seketika zombie itu menghilang. Mungkin kamu cuma ngehalu aja kali ya? Tapi itu cuma mimpi apa beneran terjadi sih? Gimana kamu bisa tahu? Bajak laut tadi cuma mimpi kok. Kamu manjat pohon saat masih malam hari dan sekarang sudah pagi. Berarti kamu ketiduran di atas pohon.
Oke lah, kamu perlu turun dari situ dan berjalan menuju perahumu di selatan pulau. Tapi kamu malah tersesat. Gara-gara bajak laut gadungan tadi, kamu jadi lupa rute awalmu. Tapi gimana caramu tahu arah selatan? Lihat mataharinya deh, matahari terbenam di ufuk barat. Dan dengan informasi ini, kamu bisa nentuin arah selatan. Dengan melihat lumut di pohon, tumbuhnya selalu di sebelah utara pohon. Lawannya utara, sudah pasti selatan. Cara mana yang harus kamu pilih? Atau mungkin ada alternatif lain yang lebih simpel? Tadi kan kamu bawa kompas. Kamu langsung pergi ke arah selatan menuju pantai. Tapi perahumu sudah lenyap. Saat ngecek ke sekeliling, kamu baru tahu kalau perahumu telah diseret ke dalam hutan. Kok kamu bisa tahu? Ada jejak kaki manusia dan lekukan panjang bekas perahu tuh. Pasti ada yang memindahkan perahumu. Akhirnya kamu nemu perahumu lagi setelah mengikuti jejak tadi. Yah, ada di sela-sela dedaunan dan semak tuh. Kamu gak segera mengambilnya karena kamu tahu kalau ini cuma jebakan. Kenapa bisa gitu? Di balik pohon, ada bayangan orang. Tangannya juga mencuat dari semak-semak di dekat perahu. Buruan, kabur dari situ. Tapi saat kamu membalikkan badan, ada yang berseru, "Kejutan!" Teman-temanmu iseng juga ya. Mereka memang sudah merencanakan perburuan harta karun ini sebagai hadiah ulang tahunmu. Seisi pulaunya juga sebetulnya cuma taman hiburan luas yang mengambil tema kehidupan bajak laut. Yang pasti, semua bajak lautnya cuma aktor. Harta karun dan bangkai kapal itu juga cuma hiasan. Ularnya jelas nggak berbisa. Dan beruangnya super jinak. Jadi nggak akan mengejarmu. Di situ nggak ada harta karun sama sekali. Meski sebel, kamu tetap senang karena telah melalui petualangan yang sesungguhnya. Oke, cek skormu yuk, biar kamu bisa tahu kelihayanmu. 0 sampai 4 poin, berarti kamu belum terbiasa menjelajahi hutan liar untuk mencari harta karun. 5 sampai 8 poin, kamu suka petualangan, tapi kurang pro. Perbanyak latihanmu ya, biar konsentrasi dan pikiran logismu makin terasah. 9 sampai 12 poin, bagi sebagian orang, hutan rimba, hewan liar, dan peta harta karun terkesan sangat menantang. Kalau bagimu sih super menyenangkan. 13 sampai 15 poin, berarti kamu seorang penjelajah dan pemburu harta karun sejati. Kamu bisa menavigasi tempat asing dengan sangat mudah, sehingga bisa mengatasi semua masalah yang menghadang. Emma datang ke kantor pada hari Senin dan sadar seseorang menghapus laporan penting dari komputernya. Dia tahu bahwa di perusahaan itu ada 3 orang yang akan senang melihatnya dipecat. Emma suka membaca novel detektif dan bahkan ingin jadi detektif swasta saat masih muda. Jadi, dia tahu dia harus menanyai para tersangka. Laura, rekan Emma bilang, "Aku baru saja tiba. Cuacanya parah, hujan deras. Kenapa nanyain aku?" Thomas, si akuntan, menjawab, "Aku baru keluar buat beli kopi dan baru aja balik." Dan Eliza, seorang karyawan baru bilang, "Aku ada rapat dengan seorang klien di kafe. Aku baru kembali ke kantor." Siapa yang mungkin menghapus laporannya Emma? Eliza, lihat kaki mereka. Sepatu Thomas dan Laura basah karena mereka kehujanan. Tapi sepatu hak Eliza kering. Dia pasti berbohong tentang pergi keluar untuk bertemu klien. Emma merasa ini aneh. Untuk memastikan kecurigaannya, dia memutuskan untuk memperhatikan Eliza.
Tapi keesokan harinya, dia menghilang bersama dengan beberapa dokumen yang sangat penting. Bos Emma meminta Emma membantunya mengembalikan dokumen itu. Dia belum mau melaporkan ke polisi. Terlepas dari semua itu, Emma senang karena dia bisa mewujudkan mimpinya menjadi seorang detektif. Komputer Eliza dilindungi dengan kata sandi. Setelah 1 jam gagal, Emma akhirnya melihat selembar kertas di lantai di bawah meja Eliza. Dia mengambilnya. Aku terdiri dari 2 kata yang disatukan. Aku adalah sebuah hidangan. Kata pertamaku adalah genre terkenal. Sementara yang kedua adalah biji-bijian. Siapa aku? Jawaban dari teka-teki ini mungkin adalah kata sandinya. Tapi apa ya? Popcorn. Emma berhasil menyalakan komputer Eliza dan tak lama dia menemukan peta berisi sebuah koordinat. Waktunya beraksi. Peta itu membawanya ke sebuah bangunan modern. Itu gedung pusat kebugaran. Dia masuk dan bertanya kepada resepsionis tentang Eliza, tapi dia menolak memberitahu dia apapun kecuali Emma membeli kartu tamu. Begitu masuk, Emma memutuskan untuk menjelajahi tempat itu. Pada satu titik, dia memasuki kamar mandi wanita. Dia segera menyadari ada yang aneh. Tapi apa? Lihat bayangan pria ini. Siapa dia dan apa yang dia lakukan di sini? Emma mau keluar dari kamar mandi, tapi semuanya jadi gelap. Saat dia bangun beberapa waktu kemudian, dia menyadari dirinya berada di sebuah ruangan kecil tanpa jendela. Ada pintu dengan kunci kombinasi. Di tangannya, dia memegang sebuah catatan. Di eja biasa, aku adalah lawannya turun, tapi kamu harus mengacakku dulu dan kamu cuma bisa menemukanku di dalam air. Apa kata sandinya? Lawan turun adalah naik. Jadi, kata yang dibutuhkan Emma adalah ikan. Emma berhasil membuka pintu. Dia bergegas keluar ruangan, tapi berhenti tiba-tiba. Dia melihat kursi besar dan seorang pria duduk di sana. Itu adalah pria di luar kamar mandi pusat kebugaran. Akhirnya, serunya riang. Aku akui awalnya aku hanya ingin menjatuhkan bosmu, tapi aku berubah pikiran. Sekarang aku ingin bermain. Kalau kamu memecahkan semua teka-tekiku, aku akan memberikan dokumen itu dan membiarkanmu pergi. Emma pun terpaksa setuju. Pria itu bilang, lihat, aku punya ruangan yang dipenuhi emas. Suatu hari, 3 pencuri menyelinap masuk ke sana, tapi hanya 2 dari mereka yang lari keluar. Setelah mereka pergi, ruangan itu kosong. Jadi, di mana si pencuri ketiga? Penjahat ketiga naik kursi roda, jadi dia nggak lari. Kerja bagus. Dia berteriak dan menekan tombol di sandaran tangan kursinya. Emma berteriak saat dia merasa dirinya jatuh. Dia masuk ke basement gelap gulita. Tiba-tiba, obor di dinding menyala. Emma melihat 3 pintu. Di belakang pintu pertama, ada hutan lebat penuh makhluk berbahaya. Di belakang pintu kedua, ada dinosaurus raksasa yang napas apinya bisa membakar segala jenis material. Dan di balik pintu ketiga, ada danau berisi air es. Airnya sangat dingin, sehingga hanya perlu beberapa detik untuk membekukan apapun. Pintu mana yang harus Emma pilih? Dia harus keluar lewat pintu kedua. Meski dinosaurus masih ada, mereka nggak akan bisa menyemburkan api. Keputusannya tepat. Dino itu cuma patung yang dibuat dengan terampil. Tapi hanya ada 1 pintu yang mengarah keluar. Dan pintu itu juga terkunci. Emma mulai emosi. Untungnya, ada catatan lain berisi petunjuk. Ada 4 gambar di sana. Pisang, bunga matahari, pelangi, dan apel. Emma berpikir sejenak lalu menekan 4 angka di panel pintu. Kodenya benar dan pintunya terbuka. Angka apa saja yang dia tekan?
1371. Setiap digit sesuai dengan jumlah warna objek di gambar. Emma melihat koridor panjang. Dia sudah berjalan agak lama dan akhirnya menyadari koridor ini akan terbagi menjadi 3 lorong. Ada tulisan barat, timur, selatan. Dia juga melihat tulisan ini di dinding. Koridor mana yang harus dia pilih? Emma memiringkan kepalanya dan melihat tulisan itu terbalik. Jadi tulisannya selatan. Kesanalah dia harus pergi. Tak lama, dia melihat 3 pintu lagi. Di lantai, ada 3 kunci yang bisa membuka ketiga pintu ini. Berapa upaya terbanyak yang dia perlukan untuk menemukan kunci tiap pintu? Enam. 3 upaya untuk kunci pertama dan ketiga pintu, 2 upaya untuk kunci kedua dan 2 pintu yang tersisa, dan 1 percobaan untuk kunci ketiga dan pintu terakhir. Emma memutuskan untuk pergi lewat pintu kiri, dan coba tebak, dia berakhir di ruangan dengan kursi besar itu lagi. Pria itu juga ada di sana. Dia bertanya kepadanya, "Hari ini adalah hari Jumat, kamu harus melakukan sesuatu 72 hari kemudian. Hari apa itu?" Emma langsung tahu itu adalah hari Minggu. Begini, 72 hari sama dengan 10 minggu ditambah 2 hari. Dan 2 hari dari hari Jumat, jawabannya Minggu. Pria itu makin kesal. "Oke, dan seberapa hebat kamu dalam matematika? Lihat urutan ini. Apa 2 angka berikutnya?" Dua angka berikutnya pasti 20 dan 28. Ada 2 kelompok angka dalam urutan ini, 11, 14, dan 17, serta 19, 22, dan 25. Di keduanya, tiap angka berikutnya lebih banyak 3 dari angka sebelumnya. Artinya, di kelompok pertama, angka berikutnya adalah 20, dan di kelompok kedua, 28. Kemudian, pria itu menawari Emma taruhan. Dia bilang dia akan memasukkan 1 kelereng merah dan 1 kelereng biru ke suatu kotak. Jika Emma mengambil kelereng biru, dia akan dibebaskan. Tapi jika mengambil kelereng merah, dia harus tinggal dan membantunya selama setahun. Emma tahu pria itu akan curang, karena untuk apa dia mengambil risiko seperti itu? Dia mungkin akan menaruh 2 kelereng merah, alih-alih 1 merah dan 1 biru. Tapi bagaimana Emma bisa membuktikannya? Setelah berpikir sejenak, dia berhasil memenangkan taruhan itu. Bagaimana caranya? Emma mengambil kelereng itu dan dengan cepat memasukkannya ke mulut tanpa menunjukkannya kepada pria itu. Kelereng yang tersisa di dalam kotak berwarna merah. Menurut aturan, artinya kelereng yang dipilih Emma berwarna biru. Pria itu nggak mau mengaku bahwa dia sudah mencoba menipu. "Oke, aku nggak akan menarik kata-kataku, tapi ini teka-teki terakhir untukmu. Kalau bisa memecahkannya, kamu boleh pergi. Bagaimana kamu bisa mengubah 6 menjadi 1000? Emma nggak perlu banyak berpikir. Dia menghapus huruf E, N, dan A, sehingga menyisakan M. Itu angka 1000 dalam bilangan Romawi. Pria itu nggak bisa berkutik. Dia memberi Emma dokumen itu dan membiarkannya pergi. Emma pun senang. Apa menurutmu dia mending jadi detektif saja ya? Kamu berprofesi sebagai detektif swasta di kota X yang ditinggali oleh manusia dan makhluk ajaib. Malam ini akan datang bulan purnama. Dan kamu harus nyiapin mental ekstra kuat agar bisa menghadapi para monster dan manusia yang semakin barbar. Seperti detektif pada umumnya, kamu perlu nyatat semua tebakanmu di buku catatan supaya hasilnya bisa kamu dapat. Saat ini masih sore hari dan kamu masih berada di kantormu. Tapi tiba-tiba sambaran petir berkilatan di angkasa dan disusul
dengan ketukan pintu. Seorang cewek berwajah pucat mulai memasuki ruangan untuk minta bantuanmu. Perhatianmu langsung tertuju pada gelang yang dia pakai. Cewek itu mengaku kakak zombinya telah dituduh nyuri perhiasan, tapi dia yakin kalau si kakak nggak bersalah. Jadi dia memintamu untuk ngebuktiin. Tak lama kemudian, kamu sampai di toko perhiasan yang dimaksud. Etalasenya telah rusak dan dipenuhi dengan sidik jari. Ada 3 tersangka yang kamu curigai, yaitu manusia serigala, elf, dan zombie. Kira-kira kamu bisa nebak pelakunya nggak nih? Pasti elf. Tangan zombie cuma berupa rangka dan kaki manusia serigala dipenuhi bulu. Cuma tangan elf yang bisa ngebentuk sidik jari mirip manusia. Saat lagi nyetir, kamu berpapasan dengan sekelompok orang aneh yang berdiri di pinggir sungai. Kamu pun segera menghentikan mobilmu, tapi mereka malah lari menjauhimu. Dan kamu langsung mengejar mereka melalui tanah berpasir di sepanjang sungai. Ya, kok nggak kekejar sih? Setelah celingukan, kamu nggak melihat seorang pun. Oh, ternyata kamu cuma ngehalu tuh karena keseringan begadang. Tapi gimana kamu bisa tahu? Saat kamu ngejar mereka di atas pasir, yang terlihat cuma bekas sepatu bootmu. Saat mau balik ke mobil, kamu mendengar jeritan wanita dari sungai. Dia berusaha minta tolong. Kamu pun langsung nyemplung ke air untuk nolongin cewek yang mulai tenggelam itu. Tapi saat mendekatinya, kamu malah ngelihat 3 cewek. Ketiganya memang menjerit minta tolong, tapi cuma salah satu dari mereka yang manusia asli. Sedangkan 2 lainnya putri duyung. Mereka sedang memikatmu untuk dibawa ke kerajaan mereka. Gimana caramu nentuin manusia yang asli? Nyelam di bawah air biar kamu bisa ngecek cewek mana aja yang punya ekor. Setelah nyelamatin cewek itu, kamu berjalan ke mobilmu. Tapi kemudian hujan mulai turun. Biar nggak masuk angin, kamu perlu pulang untuk ganti baju. Tapi tiba-tiba kamu mendengar teriakan minta tolong di luar rumahmu. Kamu segera keluar tanpa mengunci pintu. Cewek ini terseduh-seduh di pinggir jalan dan dari kejauhan terlihat ada mobil yang melaju kencang. Dia bilang mobil barunya telah dibawa kabur. Kamu pun langsung memasuki mobilmu dan tancap gas. Si tersangka akhirnya keluar mobil dan berlari menuju rumah terbengkalai. Dia manjat pagar, kemudian gak terlihat lagi. Kamu juga ikut memasuki rumah itu dan di dalamnya ada 5 zombie yang berjalan ke berbagai penjuru. Tapi zombie kan gak bisa naik mobil. Salah satu di antara mereka pasti maling mobil yang lagi pura-pura jadi zombie. Memangnya yang mana? Zombie nggak bisa keringetan, tapi salah satu dari mereka bermandi keringat tuh. Pasti dia penjahat yang tadi nyoba kabur. Saat lagi jalan-jalan santuy, kamu ngelihat peringatan tentang manusia kadal yang menginvasi kota. Sebelumnya, kamu juga pernah menangani kasus ini, tapi nggak berhasil nemu reptilnya. Kamu perlu pergi ke taman. Beberapa hari terakhir ini, manusia serigala bertubuh besar telah berulah dan menakuti para penduduk. Kamu tahu kalau manusia serigala ini punya istri. Dan cuma dia yang bisa menenangkan si monster. Lalu membantunya berubah jadi manusia lagi. Kamu berhasil mendapatkan 3 cewek dan salah satu di antaranya kemungkinan besar istri dari manusia serigala ini. Kamu minta mereka untuk mendekati si monster, tapi nggak ada satupun yang mau ngaku jadi istrinya. Jadi kamu harus milih. Kamu melihat bulu di pakaian cewek ini kan? Sebetulnya itu bulu serigala. Jadi, dialah istrinya. Cewek ini langsung mendekati si manusia serigala, lalu memeluknya, dan akhirnya dia berubah menjadi manusia. Karena kelaparan, kamu mampir di kedai pizza. Si pemilik kedai bilang semua penghasilan mingguannya yang disimpan di brankas telah digasak maling. Dan maling itu pakai sarung tangan. Jadi sidik jarinya nggak membekas. Kamera CCTV-nya juga dimatiin.
Oh iya, selama setahun terakhir kok kedai pizza ini sering banget kecurian ya. Perusahaan asuransi harus selalu menanggung biaya kehilangan ini. Kamu yakin kalau si pemilik kedai ngambil uangnya sendiri agar dapat uang asuransi lagi? Amati kantornya ya, biar kamu bisa buktiin kalau dia memang bersalah. Lihat ventilasinya deh, di balik kisi besinya terdapat tumpukan uang yang katanya dicuri. Matamu nggak bisa diajak kompromi tuh. Belum juga larut malam, tapi kok udah pengen merem aja? Kamu masuk ke kafe kecil untuk beli kopi. Setelah nyerahin uang ke mbak-mbak penjaganya, kamu mulai menenteng cup kopimu sambil berjalan keluar. Tapi kamu segera tahu kalau cewek itu perlu bantuan. Gimana kamu bisa tahu? Di sisi cup kopimu tertulis, "Tolong saya." Karena gak jadi keluar kafe, kamu mulai duduk di salah satu meja tamu. Dari situ kamu bisa melihat cowok berhoodie hitam juga sedang duduk di sudut kafe. Mbak-mbak penjaga tadi menatapnya dengan wajah ketakutan, dan setelah mengamatinya selama beberapa saat, kamu yakin kalau cowok itu bukan manusia, tapi vampir. Kok kamu bisa mikir gitu? Saat ini sudah malam dan kamu bisa melihat pantulan bayanganmu di jendela. Cowok berhoodie itu juga duduk di dekat jendela, tapi bayangannya nggak terlihat. Berarti dia vampir. Setelah minum kopi, moodmu mulai positif lagi. Tapi kamu malah overthinking di sepanjang jalan. Sampai-sampai nggak ngeliat kalau di depanmu ada lubang drainase. Kamu pun terperosok ke dalam selokan yang gelap. Untung aja ya kamu nggak apa-apa. Telingamu mulai mendengar suara berisik di kejauhan. Sambil menyalakan senter, kamu mulai mengendap-endap. Ternyata di situ ada sejumlah orang yang terjebak di dalam perangkap. Kata mereka, ilmuwan nyentrik telah memasukkan mereka ke perangkap itu untuk dijadikan sebagai objek eksperimen. Wah, kamu harus nyelamatin mereka tuh. Tapi kuncinya di mana coba? Cek laboratoriumnya dengan teliti ya. Salah satu bejana bahan kimia di rak itu berisi kunci. Kamu mengambil kunci itu dan bersiap membuka perangkap, tapi si ilmuwan kembali ke ruang laboratorium. Dia mencegahmu dan orang-orang di dalam perangkap itu sebetulnya kadal mutan. Si ilmuwan mengaku dia nggak sengaja mengubah buaya biasa menjadi manusia. Kemudian dia berhasil menangkap dan mengurung mereka dan rencananya mereka akan diubah kembali menjadi reptil, lalu dilepaskan. Semua tawanan itu bilang si ilmuwan berbohong dan mereka semua manusia. Jadi siapa nih yang harus kamu percayai? Akhirnya kamu nggak ngebuka perangkap itu. Di dalam perangkap terlihat serpihan sisik dan kulit yang terkelupas. Ular dan reptil lain meluruhkan diri saat berganti kulit. Jadi kamu mempercayai ilmuwan itu. Setelah keluar selokan, kamu kembali ke jalan lagi. Dan ternyata kondisi di sini nggak beda jauh dari selokan tadi. Tiba-tiba ada petir yang menyambar objek di dekatmu. Saat mendengar jeritan, kamu langsung menuju sumber suara. Dan ternyata bangunan bertingkat ini dilalap si jago merah. Di depan bangunan terlihat wanita tua yang sedang terisak. Kucingnya telah tertinggal di dalam apartemen. Karena masalah ini belum ditangani petugas damkar, akhirnya kamu ikut turun tangan. Kamu manjat ke lantai teratas dengan tangga darurat rapuh. Tangga ini kemudian ambruk, tapi untungnya kamu bisa melompat masuk melalui jendela. Di dalam apartemen ada sejumlah pintu menuju berbagai ruangan. Tapi kamu nggak akan sempat ngecekin satu-satu lah, karena apinya makin besar. Memangnya di mana sih kucing itu? Di bagian bawah pintu terdapat goresan cakar. Kucing itu pasti ada di dalamnya. Tapi setelah membuka pintu, kamu malah melihat puma hitam besar. Api terus menjalar ke berbagai penjuru, sehingga kamu nggak bisa lagi keluar melalui pintu masuk utama. Ada jendela menuju halaman belakang dan satu tangga darurat. Jalan mana yang akan kamu pilih?
Tangga daruratnya sudah ambruk saat kamu manjat tadi, tapi di dekat jendela ada pohon. Tahu-tahu hujannya sudah reda dan hari sudah pagi. Capeknya. Akhirnya bisa sampai rumah juga. Setelah membuka pintu dan masuk rumah, kamu langsung disambut dengan kehadiran orang asing. Gimana kamu bisa tahu? Tadi kamu buru-buru keluar rumah sampai lupa ngunci pintu. Ada yang udah masuk ke rumahmu, lalu mengunci pintunya dari dalam, sehingga kamu harus pakai anak kunci untuk membukanya. Kamu melihat bayangan manusia yang sedang berdiri di depanmu. Lalu kamu segera tahu orang ini. Memangnya dia siapa? Dia cewek yang tadi minta kamu buat nolongin kakaknya. Lihat deh tangannya. Dia pakai gelang merah. Bayangan ini juga pakai aksesoris yang sama. Saya kesini cuma mau bilang makasih. Tadi pintunya kebuka tapi rumahnya kosong, kata cewek ini. Dia juga nanyain total teka-teki yang udah kamu pecahin tadi malam. Wah, berarti emang udah saatnya ngelihat perolehanmu. 0-3 poin, kamu masih terlalu junior untuk berpatroli di jalanan kota yang berbahaya dan ngebantu banyak orang. Asah lagi pengalamanmu ya, latihan terus dan pecahin lebih banyak teka-teki logika. 4-8 poin, lumayan, berarti kamu udah mecahin lebih dari setengah kasusmu. Penduduk di kotamu pasti bangga deh sama kamu. 9-11 poin, kamu termasuk detektif terbaik di kotamu. Tiap hari kamu memang sudah ngebantu banyak orang, tapi kamu masih perlu mengasah skillmu. 12-14 poin, sirene mobil polisi, jeritan histeris, dan wajah mencurigakan di lorong gelap bagai candu bagimu. Dan kotamu pasti sangat membutuhkanmu. Anna sedang liburan ke Hawaii dan menginap di hotel mewah. Si manajer hotel bilang mereka cuma punya sisa 3 kamar kosong. Anna bisa memilih kamar yang paling disukainya. Bisakah kamu membantunya membuat pilihan terbaik? Nggak ada jaring nyamuk di jendela kamar kedua. Dan ada yang salah dengan gagang pintu di kamar ketiga. Jadi, Anna harus memilih kamar pertama. Anna pergi ke kolam renang hotel. Dia langsung melihat 3 detail aneh di sana. Bisakah kamu melihatnya juga? Nggak ada tangga di kolam renang. Ada 2 matahari di langit. Dan cowok ini berjemur dengan mantel musim dingin. Setelah makan siang, Anna mencoba berperahu. Di dermaga, dia bertemu 3 pelaut. Bobby menawarinya perjalanan berlayar dan memancing selama 3 jam cuma dengan harga Rp100.000. Kano menawari Anna kelas menyelam pribadi seharga Rp2.000.000. Dan Daniela menawarkan perjalanan perahu mengelilingi tebing pantai secara gratis. Tapi cuma satu dari penawaran ini yang benar-benar bagus. Bisakah kamu menebak yang mana? Tawaran Kano terlalu mahal. Lihatlah poster yang ada di dermaga. Ada iklan kelas menyelam pribadi seharga Rp200.000. Dan tawaran Daniela nggak aman, perahunya rusak. Jadi, Anna harus menerima tawaran Bobby. Anna terbangun di pulau terpencil di tengah hari yang panas. Matahari bersinar sangat terik, jadi dia harus mencari sumber air secepatnya. Ada laut di dekatnya, tapi dia nggak bisa minum air asin. Dia menemukan kabin terbengkalai berisi beberapa barang yang sangat berguna. 2 kaleng cat kosong, 1 besar dan 1 kecil, gulungan aluminium foil, 1 bola bisbol, sepatu Keds tua, dan beberapa barang berguna lainnya. Barang tambahan mana yang bisa Anna pakai untuk digabungkan dengan barang sebelumnya untuk mendapatkan air minum, buku, segenggam kerikil kecil, atau kantong plastik? Buku nggak berguna untuk masalah ini. Kerikil bisa ditemukan di seluruh pantai. Dan untuk kantong plastik, Anna bisa mengisi setengah kaleng cat besar dengan air laut, lalu taruh kaleng yang lebih kecil di dalamnya.
Selanjutnya, dia harus menggunakan tali dari sepatu kets untuk menarik kantong plastik di atas kaleng besar. Terakhir, taruh bola bisbol di atas kantong plastik tepat di atas kaleng yang lebih kecil untuk membuat lekukan kecil. Kemudian, tinggalkan di bawah sinar matahari. Air minum akan menguap dan mengembun ke kantong plastik. Lekukannya akan mendorong air ke kaleng cat yang lebih kecil. Ana pun menjelajahi pulau itu. Tak lama, dia menemukan terowongan dan tersesat di dalamnya. Di dasar terowongan, Ana melihat 3 lubang menuju kebebasan. Namun sayangnya, setiap lubang menyembunyikan potensi bahaya. Cumi-cumi besar bersembunyi di lubang pertama, ada hiena lapar di lubang kedua, dan ada landak beracun yang bersembunyi di lubang ketiga. Bisakah kamu membantu Ana memilih cara teraman untuk menyelamatkan diri? Ana harus memilih lubang berisi cumi-cumi. Cumi-cumi nggak bisa hidup selain di air laut. Jadi, Ana harus menunggu sebentar. Cumi-cumi itu akan melemah dan dia bisa menyelamatkan diri. Ana lapar dan pergi ke hutan untuk mencari makanan, tapi dia nggak sendirian di sini. Bisakah kamu menemukan binatang tersembunyi di sini? Ada 6 hewan di hutan ini. Ada kupu-kupu, buaya, kelinci, unta, ular, dan rusa. Akhirnya, Ana menemukan 3 semak buah beri. Semuanya terlihat lezat, tapi cuma satu yang aman untuk dimakan. Bisakah kamu membantu Ana membuat pilihan yang tepat? Dia harus melihat monyet-monyet itu. Mereka menjauh dari semak pertama karena itu tanaman mutan. Lihat, dia bergigi dan mengeluarkan gas beracun. Sementara itu, para monyet menikmati buah beri dari semak kedua dan ketiga. Tapi seekor kobra bersembunyi di bawah semak ketiga. Jadi, semak kedua adalah pilihan teraman. Kulit Ana terbakar sinar matahari saat berjalan-jalan. Barang dari kabin apa yang bisa dia pakai untuk mendinginkan diri? Aluminium foil, air tawar dari kaleng cat, atau spons berisi air laut. Spons dengan air asin cuma akan memperburuk kulit Ana yang teriritasi, dan air minumnya terlalu berharga untuk dibuang untuk mandi. Sementara itu, aluminium foil adalah alat yang bagus untuk mendinginkan tempat tinggalnya. Ana bisa menutupi atap dan dinding kabin untuk memantulkan sebagian panas matahari. Keesokan harinya, Ana melanjutkan perjalanannya di sekitar pulau dan menemukan desa terbengkalai. Dia menemukan sebuah mobil dengan kunci masih di dalamnya. Mobil itu diparkir di luar perpustakaan setempat. Tapi sebelum Ana bisa berbuat sesuatu, gunung berapi di dekatnya meletus. Dia nggak melihat tanda-tanda lava merah menyala, tapi awan asap hitam besar bergerak ke arahnya. Awan itu akan sampai ke tempat Ana berdiri sebentar lagi. Apa yang harus dia lakukan? Pertama, pergi ke ruang bawah tanah perpustakaan yang dipenuhi kelelawar vampir. Kedua, naik tangga ke atap perpustakaan dan bersembunyi di sana. Atau, nyalakan mobil dan mencoba kabur. Debu vulkanis sangat panas dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Ana nggak mungkin berlari lebih cepat dari debu atau bersembunyi dari awan di atap. Jadi, pilihan teraman adalah mengunci diri di ruang bawah tanah bersama tetangga kelelawar yang menyeramkan. Di ruang bawah tanah, Ana melihat jam dinding besar. Ini terjadi ketika jarum menit dan jam tepat berada di antara 1 dan 2. Selain itu, dia melihat kedua jarumnya bertumpuk satu sama lain. Bisa tebak pukul berapa ini? Pukul 12.00. Jarum menit dan jamnya berada tepat di antara angka 1 dan 2, di tengah angka 12.
Ana melihat sekeliling dan menemukan jalan rahasia di ruang bawah tanah. Dia memasukinya dan jatuh ke sungai bawah tanah yang membawanya ke air terjun besar dan kemudian ke sungai lebih besar yang dikelilingi dinding gua berbatu. Dia mencoba berenang menjauh, tapi kekuatan air terjun menciptakan arus balik, menariknya ke belakang dengan kekuatan besar. Ana harus bertindak cepat. Apa saranmu? Berenang maju melalui air yang menerjang? Berenang ke samping dan mencoba memanjat dinding? Atau menyelam sedalam mungkin, lalu berenang keluar dari tarikan air terjun? Berenang ke depan bukanlah pilihan bagus, arus akan menariknya ke belakang juga. Dia tak mungkin bisa melawan kekuatan air secara langsung. Namun, kalau Ana turun sedalam mungkin di mana arus air nggak begitu kuat, dia masih punya peluang bagus untuk menyelamatkan diri. Begitu Ana keluar, dia bertemu penyihir jahat. Dia menawarkan kesepakatan. Kamu harus memasuki 1 dari 3 terowongan berwarna merah, biru, dan kuning ini. 2 diantaranya mengarah ke lubang hitam, sementara 1 yang lain mengarah ke kamar hotelmu. Dengarkan petunjukku dengan baik. Pilih yang merah, dan kamu tak menghilang. Yang biru tak berbeda, itu bohong. Sementara yang kuning lebih sama dengan yang merah dibanding biru. Bisakah kamu membantu Ana membuat pilihan yang tepat? Penyihir itu mengatakan terowongan merah tak membuatnya menghilang, berarti Ana akan menghilang. Jadi, mari coret yang merah. Dan yang kuning lebih sama dengan yang merah dibanding biru. Artinya, yang kuning sangat mirip dengan yang merah. Jadi, sekarang kita bisa mencoret yang kuning juga. Ana harus memilih terowongan biru. Kamu kembali dari istirahat makan siang dan ternyata seseorang telah mencuri Rp470.000 lebih dari tasmu. Ada 4 tersangka, Mila, Harry, Jaka, dan Vivi. Saat kamu tanya tentang uang itu, Mila menjawab, dia nggak mengambilnya. Harry bilang, dia yakin banget Jaka yang mengambil uang itu. Jaka berteriak, mustahil, Harry bohong. Dan Vivi bilang, Mila berkata yang sebenarnya. Cuma 1 dari mereka yang nggak bohong. Siapa yang mencuri uang itu? Mila, dia, Harry, dan Vivi bohong. Sedang Jaka berkata jujur. Jika orang lain mengambil Rp470.000 uangmu, akan ada lebih dari 1 orang yang berkata jujur. Gimana cara kamu memperoleh 720 dari 98 cuma dengan memakai 1 huruf? Tambahkan huruf X antara 90 dan 8. Kamu akan memperoleh 90 kali 8 sama dengan 720. Pemilik restoran Vegan Paradise menghubungi polisi. Dia lagi panik. Seseorang telah menyerang koki kami. Dia dibawa ke rumah sakit beberapa menit lalu. Pasti pesaing kami telah mengirim seseorang untuk merusak usahaku. Saat petugas polisi datang ke restoran itu, mereka tahu 3 orang telah ada di area staff selama insiden. Koki pertama lagi mengiris bawang merah saat koki itu terluka. Dia bilang ke polisi penglihatannya jadi kabur karena air mata dan bahwa dia nggak melihat apapun. Koki kedua sedang mengupas udang ketika kecelakaan itu terjadi. Dia bilang dia mendengarkan musik melalui earphone-nya dan nggak mendengar apa-apa. Orang ketiga, pelayan wanita, mengaku dia sedang menyajikan limun di luar. Siapa yang bohong? Koki kedua yang menyerang koki itu. Udang di restoran vegan? Serius? Dan secepat apa kamu bisa menemukan jawaban teka-teki ini? IT sama dengan 4. Cat sama dengan 6. Time sama dengan 8. Hippo sama dengan 10. Cheetah sama dengan... Jawaban yang benar adalah 14. Masing-masing huruf bernilai 2.
Dinda lagi naik kereta. Di dalam gerbong, hawa terasa panas membakar. Cewek itu melepas gelang emas bertahtakan berlian dan menaruhnya di meja di depannya. Beberapa menit kemudian, kereta masuk terowongan dan keadaan jadi gelap gulita. Ketika terowongan sudah terlewati, gelang itu nggak ada lagi di atas meja. Dinda terkejut, ada yang nyuri gelangku. Cuma ada 3 orang lain di gerbong itu. Helen bilang, dia tidur. Ragil lagi membaca buku elektronik di ponselnya. Dan Ansori pergi ke kamar mandi, bahkan sebelum kereta masuk terowongan. Siapa yang mencuri gelang itu? Helen. Sebelumnya lengan bajunya digulung, tapi sekarang lengan bajunya sampai pergelangan tangan untuk menyembunyikan gelang itu. Apa yang biasanya terjadi pada tanaman di kelas matematika? Tumbuh akar kuadratnya. Seorang lelaki masuk ke sebuah rumah dan melihat 3 pintu. Di pintu pertama ada tulisan Karawarawa. Di pintu kedua ada catatan berbunyi kandang singa. Pintu ketiga nggak ada tulisannya, tapi lelaki itu tahu pasti kemana arah pintu. Kok bisa? Itu pintu yang tadi dimasukinya. Tinggi seekor bayi jerapah 2 kali lipat tiap bulan sampai dia mencapai ukuran ayah jerapah. Waktu yang dibutuhkan 10 bulan. Butuh berapa bulan bayi jerapah itu akan tumbuh setengah dari tingginya sekarang? Sembilan bulan. Nah, perhatikan kedua cowok ini. Apa pendapatmu? Siapa yang nggak akan selamat? Kemungkinan besar cowok yang di kiri. Ketapelnya pasti bisa melukai cowok yang di kanan. Tapi dia pasti akan selamat. Tapi begitu dia melangkah keluar dari papan kayu, cowok yang satunya akan langsung jatuh ke jurang. Seorang pria kaya, Pak Tommy Ginting, lenyap dari rumahnya. Detektif yang ditugaskan untuk menangani kasus itu menemukan catatan di TKP. Catatan itu berbunyi, 1 Januari, 4 Oktober, 3 Juni, 4 Juli. Detektif menduga nama penjahat tersembunyi dalam catatan itu. Tersangka adalah Jaka Ginting, putra sekaligus pewaris pria kaya itu, Yuni Ginting, istri pria itu, dan Joni Hardian, karyawan Pak Ginting. Detektif langsung menyimpulkan nama pelaku. Apa kamu bisa melakukan hal yang sama? Yang dikira tanggal ini sebenarnya mewakili huruf-huruf yang kamu butuhkan untuk nama itu. Misalnya, 1 Januari, artinya huruf pertama dari kata Januari, dan seterusnya. Ternyata Joni Hardian ada kaitannya dengan lenyapnya Pak Ginting. Coba pecahin yang ini. Foto. Itu pot 8 O's, yaitu potatoes. 1N, 3N, 5N, 7N. Teka-teki rebus ini menyembunyikan odds and ends. Befriended, apa artinya ya? Artinya, a friend in need atau teman di masa sulit. Seorang mahasiswa menaruh kertas ujian akhirnya di tumpukan jawaban mahasiswa lain. Dosen bilang ke dia, "Kulihat kamu nyontek dalam ujian, kamu otomatis akan gagal." Anehnya, mahasiswa itu cuma berlalu. Saat nilai ujian diumumkan, ternyata dia mendapat nilai A.
Kok bisa? Dosen nggak tahu siapa mahasiswa itu. Karena itu, dia menilai ujiannya seperti menilai ujian mahasiswa lainnya. Kamu lagi main tenis meja ketika bolamu jatuh ke dalam pipa sempit sedalam 0,3 meter yang mencuat di lantai beton. Gimana cara kamu mengambil bola dari pipa jika yang kamu punya cuma bat pingpong, botol plastik berisi air, dan tali sepatu? Tuang air dari botol ke dalam lubang dan bolanya akan naik ke permukaan. Kamu punya persamaan yang disusun dengan batang korek api. 6 tambah 4 sama dengan 4. Pindahkan satu batang korek saja agar persamaan ini jadi benar. Kamu harus mengambil satu batang korek dari tanda tambah dan ditaruh di angka 6 hingga jadi 8. Maka persamaanmu akan jadi 8 kurang 4 sama dengan 4. Suatu ketika, seorang penyanyi muda kenamaan, Rihanna, yang baru merekam album perdananya setengah tahun lalu, diundang untuk tampil di sebuah konser. Tapi saat gilirannya untuk nyanyi, Rihanna nggak muncul di panggung. Dia ditemukan tak sadarkan diri di lantai ruang gantinya. Saat polisi tiba, mereka menginterogasi 3 penyanyi lain yang harus tampil hari itu. Camila bilang, aku baru di dunia pertunjukan, jadi aku datang ke Rihanna untuk minta saran, tapi aku nggak memukulnya. Sarah berseru, adik lelakiku penggemar Rihanna, dia dengerin lagu-lagu Rihanna bertahun-tahun, aku bahkan minta tanda tangannya buat adikku. Dan Sofia bilang ke polisi, aku malah nggak ketemu Rihanna, aku terlalu gugup sebelum naik panggung untuk ninggalin ruang gantiku. Siapa yang memukul Rihanna? Sarah, dia bilang adik lelakinya penggemar Rihanna selama bertahun-tahun. Padahal penyanyi itu baru merekam lagu pertamanya 6 bulan lalu. Aku akan ngasih 3 petunjuk dan tugasmu menemukan bilangan 4 angka. Angka pertama nggak berguna. Yang kedua dan keempat adalah cerminan satu sama lain. Dan angka ketiga setengah yang kedua. Bilangan itu 0, 8, 4, 8. 0 adalah angka nggak guna, 8 saling mencerminkan, dan 4 setengah dari 8. Jarang disentuh, tapi sering dipegang. Dan kalau pintar, kamu akan menggunakannya dengan baik. Apa ini? Lidahmu. 2 pesawat lepas landas di saat yang sama. Keduanya harus terbang melintasi Atlantik, tapi satu pesawat berangkat dari New York menuju Paris, dan yang lain meninggalkan Paris, terbang ke New York. Kecepatan pesawat pertama 1046 km per jam, dan pesawat satunya 1126 km per jam. Pesawat mana yang lebih dekat dengan Paris saat keduanya bertemu? Keduanya ada di jarak yang sama dari Paris karena bertemu di tempat yang sama. Perusahaanmu memproduksi sepatu dan punya 2 pabrik di kota yang berbeda. Pekerja di kedua pabrik suka mencuri sepatu. Kamu nggak bisa memakai keamanan tambahan ekstra, tapi harus menghentikan ini. Gimana kamu melakukannya? Satu pabrik harus mulai membuat sepatu kiri saja, dan yang lain cuma yang kanan.